Shalom keluarga damai dan Sobat Samas, kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Selasa 28 Juni 2022. Mari kita awali dengan doa. Bapa yang mengambil kami dari kegelapan dan menganugerahkan hidup baru sebagai anak-anak terang, beri kami pandu firman-Mu, agar terang itu nampak dalam hidup kami. Oleh terang Kristus kami memohon. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, firman Tuhan diambil dari Efesus 5 ayat 6-20. Efesus 5 ayat 6-20. Dan secara khusus saya akan membacakan ayat 6-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbagi adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Tema renungan kita hari ini adalah hidup lama dan hidup baru. Keluarga damai dan Sobat Samas, ada perbedaan drastis antara hidup sebagai pengikut Kristus dengan kehidupan dalam kegelapan. Ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, jangan mau disesatkan. Yang kedua, jangan bergaul dengan kegelapan. Yang ketiga, jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan terakhir, 4, hidup dalam kepenuhan Roh Allah. Mari kita lihat bagian pertama, jangan mau disesatkan. Ada nasihat bijak tentang pergaulan. Milikilah teman sebanyak-banyaknya, namun cermat dan bijaklah saat menentukan dengan siapa Anda bergaul. Pergaulan kita akan mempengaruhi sikap dan kualitas hidup kita. Pergaulan yang baik mendatangkan dampak yang baik, namun pergaulan yang buruk akan menghancurkan. Bacaan hari ini dibuka dengan kata-kata, janganlah kamu disesatkan. Orang yang disesatkan juga bertanggung jawab atas kesesatannya. Dia juga bersalah. Jadi bukan hanya orang yang menyesatkan saja yang bersalah. Dalam ayat 8 disebutkan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, menunjuk bahwa kesesatan itu adalah bagian dari cara hidup yang lama. Jadi kalau seorang membiarkan dirinya disesatkan, itu berarti dia kembali kepada cara hidupnya yang lama. Bagaimana seorang disesatkan? Ayat 6 menyebutkan dengan kata-kata yang hampa, kenois logois. Maksudnya di sini bukan hanya sekedar kata-kata kosong yang tidak ada artinya, tapi kata-kata yang tidak benar atau menyesatkan. Berapa banyak kita berurusan dengan kata-kata menyesatkan setiap hari? Kadang kita belum mengetahui kebenaran dari sebuah berita, tapi sudah meneruskannya kepada orang lain. Ada orang yang bahkan meneruskan berita untuk menguji kebenarannya. Jadi kalau ada yang protes, berarti dia mendapat konfirmasi tanpa perlu repot-repot cari tahu kebenarannya. Tapi bagaimana kalau ternyata kita meneruskan lalu dipercaya orang? Sudah terlanjur dipercaya, ternyata berakibat fatal. Belajarlah untuk memotong rantai berita yang belum dipastikan kebenarannya. Jangan kamu disesatkan dan jangan kamu menyesatkan. Hal yang kedua, jangan bergaul dalam kegelapan. Keluarga damai dan Sobat Samas, penyesatan tadi mendatangkan murka Allah. Dan orang-orang yang tidak taat itu disebut sebagai orang-orang durhaka. Peringatan ini sangat keras. Bahkan di ayat 7 ditulis, janganlah
kamu berkawan dengan mereka. Bahkan kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dituliskan, janganlah berhubungan sama sekali dengan orang-orang semacam itu. Kata berkawan dengan mereka, simetokoi auton, ini senada dengan istilah Rasul Paulus, hidrosisogontes apistois, atau berjalan di bawah satu kuk dengan orang tak beriman. Nah, yang fatal di sini bukan pada pertemanannya, tapi akibat dari pertemanan itu, yaitu penundukan diri atau kesepakatan yang diambil terhadap sesuatu yang menentang Allah, melawan Allah, tidak taat kepada Allah. Bagaimana kita bisa membedakan? Jawabnya adalah karena adanya Roh Allah dalam diri kita. Ayat 8 menyebut dengan tegas, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Atau terjemahan lain mengatakan, dulu berada di dalam kegelapan. Namun sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dia membuat kita mengenali diri sebagai anak-anak terang yang tidak lagi hidup dalam kegelapan. Indikatornya apa? Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita mau memeriksa diri, lihatlah buah-buah apa yang muncul dalam hidup kita. Apakah kita membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran? Mari kita melihat hal yang ketiga. Jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Mengapa harus menelanjangi perbuatan-perbuatan itu? Perbuatan kegelapan itu akan terus menular, bahkan menjadi kebiasaan atau habit. Jika kita diam saja, kita bisa tergoda untuk kompromi, sehingga akhirnya kita juga melakukannya. Perubahan dari hidup lama kepada hidup baru itu seperti bangun dari tidur, bangkit dari kematian. Harus terjadi secara radikal dan terus dipertahankan. Karena tanpa disiplin yang kuat, kita akan kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi kita harus tegas, tidak lagi mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Jadi, seperti apa hidup yang diharapkan atau hidup baru itu? Nah, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu hidup dalam kepenuhan Roh Allah. Hidup dalam kepenuhan Roh Allah itu seperti apa? Kita bisa membaca dari ayat 15 sampai 20. Yaitu hidup jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang bebal itu dikandani ngeyel, ya. Sudah diberi hikmat oleh Tuhan, tetap aja kepada pemikiran yang lama. Lalu ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita itu berebut dengan segala sesuatu yang menggoda kita. Waktunya singkat, kita akan lakukan apa? Kita harus memutuskan, atau kita memutuskan tidak akan berbuat apa-apa. Nah, di ayat 16 disebutkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ini menunjukkan bahwa dengan cepat sekali itu akan berlalu. Di ayat 17 disebutkan jangan kamu bodoh, tapi usahakan supaya ngerti kehendak Tuhan itu apa. Ya, kita harus baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita membahasnya. Kita memahaminya dengan benar, jangan sampai kemudian disesatkan oleh tafsiran-tafsiran yang tidak jelas. Ayat 18, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kita harus sadar, jangan sampai terus dikuasai oleh hawa nafsu. Ayat 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Apa isi kalimat-kalimat kata-kata kita?
menguatkan atau menjatuhkan orang lain, ungkapan syukur atau makian kemarahan. Mari kita memohon kekuatan Allah agar dapat mempersembahkan hidup dalam kepenuhan roh. Bapa, bawalah kami kepada hidup arif dalam waktu yang ada, mengerti kehendak Tuhan dan tidak dikuasai hawa nafsu. Isilah mulut bibir kami dengan mazmur, pujian, dan ucapan syukur, agar hidup kami berkenan padamu. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Teladan kami berdoa. Amin.